Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35 yang saya beri tema marilah saling mengasihi. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah yang penuh kasih, karena kami senantiasa dapat menikmati kasih-Mu di segala musim hidup kami. Diberkatilah kami yang saat ini akan merenungkan firman-Mu, supaya dengan firman-Mu kami semakin diteguhkan di dalam kami mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, seseorang yang akan meninggalkan sahabat atau saudara-saudaranya untuk pergi ke tempat lain, baik dalam waktu yang lama maupun sementara, akan memanfaatkan momen-momen terakhir kebersamaan mereka dengan saling berbincang atau memberikan kesan dan pesan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menjelang penangkapan dan penyalibannya. Tuhan Yesus mengetahui bahwa Ia akan pergi meninggalkan murid-muridnya untuk kembali pada kemuliaannya. Namun murid-murid belum memahami dan mengetahui semua yang akan terjadi. Sehingga momen-momen terakhir dalam kebersamaannya dengan murid-muridnya dipergunakan untuk bercakap-cakap dan memberikan pesan sekaligus perintah kepada mereka tentang apa yang harus mereka lakukan setelah kepergiannya. Sebelumnya diceritakan bahwa Ia telah memberi peringatan kepada Yudas yang akan mengkhianatinya. Yudas pun meninggalkan Dia dan murid-murid yang lainnya. Dalam percakapannya dengan ke-11 murid itu, Ia mengatakan, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia." Artinya, Ia menyatakan dirinya sebagai anak Allah yang menjadi manusia biasa, yang pada saat itu akan dipermuliakan, yaitu akan mengalami penderitaan dan kematian untuk karya penyelamatannya bagi dunia ini. Penderitaan dan kematian itulah yang akan mendamaikan manusia dengan Allah. Tetapi sekalipun Ia menderita, Allah menyatakan kemuliaannya di dalam Dia dengan tanda-tanda ajaib yang terjadi di langit maupun di bumi, sehingga semua orang akan mengaku bahwa Dia adalah anak Allah. Hanya tinggal sebentar saja Ia akan bersama dengan murid-muridnya. Setelah itu fisiknya tidak akan bersama dengan mereka lagi. Murid-murid mungkin akan merindukan kebersamaan dengannya dan ingin mencari Dia. Namun mereka tidak mungkin datang kepadanya karena mereka belum layak untuk itu. Sebab pekerjaan mereka di dunia ini masih belum selesai. Ada satu perintah baru yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka, yaitu supaya mereka saling mengasihi. Perintah ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan sudah diketahui oleh semua orang. Hanya saja ada banyak orang yang mengabaikannya, termasuk Yudas Iskariot, murid yang mengkhianatinya. Sehingga Tuhan Yesus memperbaharui kembali perintah ini sebagai suatu kewajiban dan keteladanan yang tidak pernah usang. Tuhan Yesus sendiri pun telah menyatakan teladan kasih-Nya kepada murid-muridnya melalui sikap yang ditunjukkannya kepada mereka, yaitu bagaimana Ia mengajar, menghibur, menguatkan, dan menolong mereka dengan kasih-Nya. Bahkan Ia akan melakukan karya kasih terbesarnya, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Hal ini menunjukkan bahwa Ia sangat mengasihi murid-muridnya, sehingga Ia menghendaki murid-muridnya juga melakukan hal yang sama kepada sesamanya. Jika kasih ini ada dalam kehidupan para murid, maka orang-orang akan tahu bahwa mereka adalah murid-muridnya. Karena seorang murid pasti akan mengikuti teladan gurunya. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia yang dipermuliakan, ini menunjukkan identitas dirinya sebagai anak Allah yang menjadi manusia.
Ia tidak hanya sekedar Allah yang menyatakan keagungan dan kekuasaannya saja, tetapi Ia adalah Allah yang menyelamatkan umat manusia melalui penderitaannya. Ia dihina dan direndahkan oleh orang-orang yang membencinya, tetapi Allah meninggikan dan mempermuliakannya. Inilah yang menjadi dasar iman percaya kita kepadanya, bahwa Ia pun akan memberikan kemenangan kepada kita di dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Ia pun akan mengangkat dan mempermuliakan orang-orang yang memuliakan Dia, yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekalipun kita direndahkan dan dianggap hina bagi dunia. Saudaraku, pengkhianatan seperti yang dilakukan oleh Yudas dan ancaman penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dapat saja terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita kasihi dan adanya hal-hal yang mengancam sukacita bahkan keselamatan hidup kita. Kita mungkin merasa bingung, khawatir dan takut. Keadaan semacam ini akan selalu ada membayangi kehidupan umat manusia di segala zaman. Namun, sebagai orang-orang percaya, kita diyakinkan bahwa Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu menyertai kita, walaupun secara fisik kita tidak bersama dengan Dia. Tetapi Ia selalu menyertai, menolong, dan memberkati kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sebagaimana penyertaannya kepada murid-muridnya. Saudaraku, ajaran dan perintah utama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi orang percaya adalah saling mengasihi. Saling mengasihi akan menimbulkan adanya hubungan baik antara kita dengan sesama. Dengan kita saling mengasihi, maka orang-orang akan melihat teladan hidup kita, yaitu teladan yang diajarkan Kristus kepada kita. Sehingga dengan sikap saling mengasihi itu, orang akan melihat bahwa kita adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang mengikuti teladan kasih-Nya. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi orang percaya untuk menyatakan identitasnya sebagai pengikut Kristus, bahwa ia adalah orang yang saling mengasihi, bukan sebaliknya, pengkhianat, iri hati, dan pembenci. Ia bukanlah pengikut Kristus, sekalipun ada pengakuan dari mulutnya. Di situasi kehidupan yang di dalamnya ada kebingungan, kekhawatiran, dan ketakutan karena adanya ancaman ataupun ketidaksetiaan. Disitulah seharusnya orang percaya hadir dengan sikap kasih-Nya untuk mendatangkan pemulihan dan pembaharuan, sehingga tidak ada kebencian dan perpecahan, tetapi di dalamnya ada sukacita dan damai sejahtera. Marilah senantiasa saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita. Amin.